Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tifadian Kalista dengan NPM 2317051020. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas mengenai materi sebelumnya dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata yang diampu oleh Bapak Febi Eka Febriansyah. Saya masih akan membahas berkaitan dengan materi yang sebelumnya itu. Sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai finite state automata ya. Nah, kali ini saya mempelajari mengenai reduksi DFA. Sebelumnya kan sudah dijelaskan apa sih DFA itu, dan pastinya juga teman-teman sudah menyimak apa yang sudah saya jelaskan mengenai DFA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai reduksi DFA. Sebelumnya saya sudah mencari tahu bagaimana sih cara mereduksi DFA sendiri dan bagaimana cara mengurangi state-state yang ada dalam DFA, dan sudah saya rangkum menjadi satu seperti biasa dalam suatu PPT sehingga saya mudah untuk menjelaskannya apa saja yang sudah saya pelajari kepada teman-teman. Berikut penjelasannya. Teman-teman, di sini saya dapat modul 3 dari repositori dinus.eci.id. Di sini saya kurang tahu ya untuk penulisan siapa, namun di sini modulnya sangat amat lengkap untuk menjelaskan mengenai reduksi DFA. Jadi saya menggunakan ini sebagai media saya untuk belajar. Langsung aja kita masuk ke materinya ya. Nah, langsung aja ya kita membahas mengenai reduksi DFA itu. DFA reduction atau reduksi DFA. Jadi saya jelaskan dulu ya basicnya apa. Jadi bahasa reguler itu hanya dapat diterima oleh beberapa DFA. Perbedaan umum yang terlihat itu jumlah jadi dari semua mesin FSA yang terlihat perbedaannya itu, perbedaan paling umum yang terlihat itu adalah jumlah state yang dimiliki oleh mesin-mesin otomata yang saling ekuivalen. Nah, jadi FSA dengan jumlah state yang lebih sedikit merupakan FSA yang paling efisien. Untuk mendapatkan FSA yang efisien itu perlu dievaluasi dan direduksi jumlah state-nya dari FSA tersebut dengan tidak mengurangi kemampuan semula dalam menerima suatu bahasa. Jadi, dalam mesin FSA, jika diubah sedikit state-nya atau direduksi sedikit, terkadang itu mengurangi kemampuan semula dari menerima suatu bahasa, dari yang tadinya bisa membaca bahasa tersebut jadi tidak bisa dibaca. Nah, DFA reduksi ini harus dilakukan, tapi tidak boleh mengubah fungsi sebelumnya. Nah, setiap pasangan state itu di dalam suatu FSA dapat dikelompokkan. Pertama ada distinguishable state atau pasangan state yang dapat dibedakan, sedangkan indistinguishable state itu pasangan state-nya tidak bisa dibedakan. Nah, untuk state-state yang indistinguishable pada prinsipnya tuh dapat digabungkan menjadi satu state. Reduksi jumlah state-nya dapat dilakukan dengan pendekatan tersebut. Jadi bisa menggunakan pendekatan indistinguishable karena yang sama dijadikan satu state begitu. Nah, kita bahas sedikit mengenai indistinguishable dan distinguishable state. Rada beribet sedikit. Jadi dua buah state P dan Q dari sebuah FSA dinyatakan indistinguishable jika delta Q dan W termasuk F. Begitu pula delta P dan W termasuk dalam F. Dan delta Q dan W tidak termasuk F. Begitu pula delta P dan W tidak termasuk F. Untuk semua W termasuk dalam sigma. Nah, untuk dua buah state P dan Q dari sebuah FSA dikatakan distinguishable jika ada string W termasuk dalam sigma sedemikian sehingga delta QW termasuk dalam F, sedangkan delta PW tidak termasuk dalam F. Nah, setelah itu ada relation. Nah, untuk relasi ini sendiri, pasangan dua buah state memiliki salah satu kemungkinan, yaitu distinguishable. Ini masih membahas mengenai distinguishable atau indistinguishable ya. Jadi
dua buah state itu bisa dikatakan distinguishable atau indistinguishable, tetapi tidak boleh kedua-duanya. Jadi hanya boleh salah satu. Dalam hal ini terdapat sebuah relasi, yaitu jika P dan Q indistinguishable dan Q dan R juga indistinguishable, maka PQR adalah indistinguishable. Nah, untuk melakukan evaluasi state, didefinisikan suatu relasi, yaitu untuk Q adalah himpunan state, D adalah himpunan state distinguishable, di mana D termasuk dalam Q, dan N adalah himpunan state indistinguishable, di mana N masuk dalam Q. Maka X termasuk dalam N jika X merupakan Q dan X bukan merupakan D. Karena kan dia harus salah satu gitu, dia tidak bisa ganda, dia tidak bisa dikatakan distinguishable atau indistinguishable, harus milih. Lanjut di implementasinya. Nah, kita udah mulai masuk ke part yang mungkin cukup sulit ya. Ini karena penerapannya ya, karena di sini kita akan mulai mencoba untuk melakukan implementasi dari reduksi DFA itu sendiri, karena saya sudah menyiapkan contoh soalnya atau studi case-nya, nanti akan saya tampilkan setelah ini ya. Kita langsung masuk ke implementasi aja. Di sini ada implementasi reduksi state dari suatu FSA dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, hapuslah semua state tidak dapat dicapai dari state awal atau useless state. Kita hapus. Lalu, identifikasikan state-state yang indistinguishable dan gabungkan. Nah, secara detail itu setelah setelah dihapus semua useless state, kita buatlah semua pasangan distinguishable, di mana P termasuk dengan F dan Q termasuk dengan F. Lalu kita catat semua pasangan-pasangan state tersebut. Untuk semua state, lakukanlah pencarian state lainnya yang distinguishable dengan aturan. Untuk semua P dan Q dan semua A termasuk dalam sigma, hitunglah delta PA sama dengan PA dan delta QA sama dengan PA. Jika pasangan PA dan QA adalah pasangan state yang distinguishable, maka pasangan PQ juga termasuk pasangan yang distinguishable. Semua pasangan state yang tidak termasuk sebagai state yang distinguishable adalah state-state indistinguishable. Beberapa state yang indistinguishable dapat digabungkan menjadi satu state. Balik lagi ke yang pertama ya. Dan sesuaikan transisi dari state-state gabungan tersebut. Oke. Kita masuk ya ke studi case. Nih udah mulai susah nih. Reduksikanlah state pada DFA berikut menjadi sederhana. Aku kasih waktu untuk teman-teman untuk mungkin bisa di stop dulu screen-nya atau videonya, bisa di stop dulu agar bisa mengerjakan soal ini bersama-sama ya. Kita masuk langsung ke penjelasannya. Jadi penyelesaiannya di sini ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Oke, jadi state Q5 tidak dapat dicapai dari state awal dengan jalan apapun, useless state. Nah, di sini Q5 ini tidak dapat dicapai oleh state manapun yang ada di sini. Jadi apa? Betul, langkah pertama kita hapus useless state ya. Ini kita hapus, Q5 dihapus. Lanjut, catat state-state distinguishable, yaitu Q4 termasuk F, sedang Q0, Q1, Q2, Q3 tidak termasuk F. Sehingga pasangan Q0, Q4, Q1, Q4, Q2, Q4, dan Q3, Q4 adalah distinguishable. Apa aja tadi? Q0 dan Q4, Q1 dan Q4, Q2 dan Q4, Q3 dan Q4. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Pasangan-pasangan state lain yang distinguishable diturunkan berdasarkan pasangan dari langkah kedua, yaitu untuk pasangan pertama dari pasangan Q0 dan Q1 ya. Jadi diturunkan delta Q0 dan 0 sama dengan Q1 dan delta Q1 dan 0 sama dengan Q2. Belum teridentifikasi. Delta Q0 dan 1 sama dengan Q3 dan Q1 dan 1 sama dengan Q4. Q3 dan Q4 distinguishable, maka Q0 dan Q1 adalah distinguishable. Untuk pasangan Q ini kita ulangi sampai semua pasangannya sudah diketahui ya, mana saja yang distinguishable dan indistinguishable. Maka didapatkan hasil
Karena berdasarkan relasi-relasi yang ada, tidak dapat dibuktikan Q1, Q2, Q1 dan Q3, dan Q2, Q3 distinguishable, maka disimpulkanlah pasangan-pasangan state tersebut indistinguishable. Karena Q1 indistinguishable dengan Q2, Q2 indistinguishable dengan Q3, maka dapat disimpulkan Q1, Q2, dan Q3 saling indistinguishable dan dapat dijadikan satu state. Gimana? Nih, Q1, Q2, dan Q3 ini indistinguishable karena tidak dapat dibuktikan bahwa distinguishable. Jadi, dia dijadikan satu state. Betul sekali. Dan berikut final DFA diagramnya. Ini ya jawabannya. Gimana teman-teman? Dapat gak jawaban diagram akhirnya? By the way, untuk mencetak diagram ini kita bisa menggunakan banyak device yang bisa digunakan, tapi saya pribadi menggunakan latex ya di sini teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Untuk final diagramnya di sini Q1, Q2 dan Q3-nya udah dijadikan satu state, makanya dia segini. Sangat simpel bukan gambarnya dari yang sebelumnya begini ya. Ini kan dijadikan satu, reduksi jadi satu. Jadi cuman begini saja. Oke, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.